apakah saya boleh tahu pentahapan apa saja yang akan dilakukan dalam pengelolaan arsip? Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan magang yang dilakukan di sini. Yang pertama, saya akan memberikan materi tentang pengelolaan arsip dinamis, khususnya untuk arsip aktif. Kemudian yang kedua itu, saya di sini akan mengajarkan tentang pembuatan sarana dalam pengelolaan arsip aktif seperti guide atau sekat, out indikator, tunjuk silang, kemudian cara pembuatan format dalam buku agenda, surat masuk, surat keluar. Dan yang ketiga, kita harus membuat format pencatatan arsip masuk, arsip keluar dengan menggunakan buku agenda. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemberkasan arsip aktif dengan beberapa langkah, seperti kita harus memeriksa arsip terlebih dahulu. Kemudian kita harus memisahkan arsip dengan lampiran yang memiliki jenis fisik yang berbeda, seperti arsip kaset, dokumen, peta, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita harus menentukan indeks atau judul dari pokok arsip tersebut. Selanjutnya kita harus mengelompokkan arsip berdasarkan kesamaan jenis, urusan masalah dari arsip tersebut. Dan yang selanjutnya kita harus mendata berkas arsip tersebut dengan menginput arsip ke dalam daftar arsip aktif. Yang terakhir di situ kita akan melakukan penataan terhadap berkas arsip di filing kabinet atau biasa kita sebut dengan central file. Di sini saya akan memberikan materi tentang pengelolaan arsip dinamis. Yang pertama, dalam pengelolaan arsip itu kita harus mempedomani 4 pilar kearsipan. Yang pertama, tata naskah dinas. Yang kedua itu kode klasifikasi arsip. Yang ketiga, jadwal retensi arsip. Yang keempat itu sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana yang digunakan dalam pengelolaan arsip aktif. Yang pertama itu map gantung. Map gantung ini merupakan map yang memiliki besi penyangga antara sisi kiri dan kanan yang berfungsi untuk menggantungkan arsip pada filing kabinet. Kemudian di dalam map gantung terdapat sekat arsip. Sekat arsip ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama sekat primer, sekat sekunder, dan sekat tersier yang memiliki beberapa fungsi. Kemudian ada yang namanya map folder. Map folder ini merupakan wadah yang kita gunakan untuk menyimpan berkas arsip yang sudah kita tata. Kemudian ada yang namanya out indikator. Out indikator di sini ada 2 jenis. Yang pertama out guide, yang kedua out sheet. Dengan fungsi kalau out sheet, apabila arsip yang dipinjam hanya beberapa lembar saja. Kemudian kegunaan dari out guide apabila arsip yang dipinjam dalam bentuk dokumen, kaset, peta, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang dinamakan tunjuk silang. Lembar tunjuk silang ini biasa digunakan untuk menandai adanya arsip yang memiliki kesamaan jenis atau informasi namun bentuk fisiknya berbeda. Jadi harus kita gunakan lembar tunjuk silang seperti ini. Kemudian ada buku agenda, yang mana buku agenda ini berfungsi untuk mencatat surat masuk dan surat keluar agar pencatatan arsip kita lebih teratur. Nah, untuk membuat beberapa sarana yang kita maksud tadi seperti sekat atau guide arsip, di sini kita menggunakan bahan seperti kertas karton manila. Nah, kemudian kita siapkan gunting juga. Di sini karton manila yang kita gunakan warnanya boleh apa saja. Sebelum arsipnya kita masukkan ke dalam filing kabinet atau kita tata, arsipnya kita input terlebih dahulu ke dalam daftar arsip. Nah, arsip yang sudah kita input tadi, selanjutnya kita tata ke dalam filing kabinet atau biasa kita sebut dengan central file.
prosesnya sudah selesai dalam pengelolaan arsip aktif. Demikian Ibu. Itulah tata cara dalam pelaksanaan magang yang dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Landak. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan datang di dinas kami, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Landak di ruang coaching klinik arsip. Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih.